Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga kita di rumah masing-masing. Mari kita memulai mempersiapkan hati kita dengan memuji menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Wow, yeah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Oh, oh, yeah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Ku percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Berbahagia orang-orang yang
kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini, kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus sebelum kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kami, ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita pada malam hari ini bertema keluarga yang kuat di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga jemaat yang saya kasihi, kita semua mengalami dampak COVID-19. Dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, kita perlu melakukan 3 kewajiban, yaitu wajib imun, wajib aman, dan wajib iman. Ada 3 kewajiban yang harus kita sadari. Wajib imun, wajib aman, dan wajib iman. Wajib aman, kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak dan membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wajib imun, kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup supaya kita kuat, bahkan berjemur sinar matahari, bisa minum vitamin. Dan Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan dengan wajib imun. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus bahwa kita akan selalu beroleh kekuatan. Injil Yohanes 15 ayat 1-8 yang sudah kita baca tadi, mungkin bagi kita ini bukan sesuatu ayat yang asing bagi kita, tapi kita mau belajar ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan malam ini, bagaimana kita mempersiapkan hati kita dengan iman yang teguh. Kita memiliki imun yang kuat, kita memiliki iman juga yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes 15 ayat 1-8 yang sudah kita baca tadi menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama menghadapi COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Ranting-ranting hanya dapat mendapat kekuatan untuk hidup hanya pada pokok anggur. Demikian juga kita hanya dapat kekuatan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dari bacaan yang sudah kita baca tadi menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita.
Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur, demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau kita tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia sumber kehidupan dan kekuatan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, sumber kekuatan kita, supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebutkan di dalam ayat yang ke-5, juga ayat yang ke-8. Artinya Bapa menghendaki kita, para pengikut Kristus, supaya berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yaitu sukacita di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sebagai suatu perintah Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi, karena Dialah sumber kekuatan kita. Selanjutnya kita membaca mengenai buah kasih, saling mengasihi. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 disebutkan mengenai saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan dan membutuhkan buah kasih, saling mengasihi di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini, kita harus kuat di dalam saling mengasihi, mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain, dengan kata-kata yang positif, yang saling memberkati satu dengan yang lain. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, wajib aman, berarti kita harus pakai masker secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semuanya itu dengan mudah mungkin kita dapat jalankan jikalau kita meningkatkan wajib iman, itu dengan mudah kita dapat lakukan. Karena iman kita kepada Yesus Kristus wujud nyata dari hubungan yang erat antara Dia yang akan membuahkan sukacita di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada perintahnya. Kalau kita mengasihi orang lain, maka tentu dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus rajin mencuci tangan, membatasi mobilitas kita, supaya kita juga menjaga dengan kasih orang-orang di sekitar kita, terdekat kita. Itu adalah wujud daripada kasih, buah kasih di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita berbuah banyak? Bagaimana supaya kita memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus di dalam hidup kita? Ayat yang ke-7 bacaan kita memberi jawaban. Di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita. Dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya kita berbuah banyak untuk kemuliaan Bapa. Perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya kita tetap dengan serius sekalipun ibadah secara online, kita mengikutinya secara sungguh-sungguh walaupun ibadah di rumah,
harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun di dalam persekutuan doa kita, semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak hanya membaca, kita mentaati perintah-perintahnya untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan 3 kewajiban yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Marilah kita mengevaluasi diri kita, sekuat apakah dalam hubungan kita dengan Tuhan, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus yang akan membuat kita, hati kita, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bahkan kita diberi kasih untuk saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan. Kita akan selalu dikuatkan untuk menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Yesus Kristus adalah Immanuel dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita, menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19 ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Marilah kita terus beriman hanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, selalu bersekutu dengan Dia, dengan erat dan bersandar dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita setiap hari hanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam suasana seperti sekarang ini, ada banyak kabar berita yang buruk. Biarlah kita tidak hidup dalam ketakutan akan berita-berita itu, tetapi justru membuat kita setiap hari menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan, selalu memohon pertolongan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus sumber kekuatan kita setiap hari, maka kita akan selalu dikuatkan dalam segala persoalan yang kita hadapi. Teruslah beriman kuat sehingga imun kita teguh. Mari kita terus menjaga keamanan kita, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, bahkan menghindari kerumunan, dan membangun spirit iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat kasih karunia-Mu dalam keadaan seperti sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bersandar teguh pada kekuatan Tuhan Yesus setiap hari. Kami membangun hubungan dengan Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini di rumah kami masing-masing. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Kiranya anugerah berkat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai, selalu memberikan pertolongan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.